Horas, hari ini kita kembali di dalam kuliah tatap muka yang kesekian, dan secara khusus saya akan melanjutkan perjalanan perkuliahan kita untuk perkembangan kekristenan di Sumatera Utara. Setelah kemarin kita membicarakan tentang Nias, maka ini saatnya seperti saya katakan lanjutan dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini, dan kita akan konsentrasi untuk belajar tentang perkembangan sejarah kekristenan di Mentawai, ya. Mentawai dengan gereja GKPM, dan di Karo dengan gereja GBKP. Baik, kita mulai dengan sejarah gereja Kristen Protestan Mentawai. Nah, seperti yang kita ketahui, Kepulauan Mentawai itu terletak di sebelah barat daerah Sumatera Barat. Artinya dia ada beberapa pulau yang menjadi Kepulauan Mentawai, dan pulau yang terbesar di sana namanya Pulau Siberut. Lalu juga ada Pulau Sipora dan Page. Seperti layaknya orang Batak, meskipun satu rumpun, di sana juga mereka memiliki bahasa-bahasa lokal tersendiri. Artinya bahasa daerah yang dipakai di Siberut, lalu di Page, lalu di Sipora itu berbeda-beda dialek dan aksennya, meskipun memiliki kemiripan-kemiripan. Nah, jadi bahasa yang dipergunakan untuk bahasa di dalam ibadah-ibadah gereja adalah bahasa Sipage, bahasa Page, ya. Jadi ini mungkin dilatar belakangi karena kekristenan di Pulau Page lebih maju dari kekristenan di Pulau Siberut, meskipun Pulau Siberut menjadi pulau terbesar yang ada di Kepulauan Mentawai. Nah, bagaimana awal kekristenan ada di Kepulauan Mentawai? Pertama-tama yang akan kita ingat adalah peristiwa di tahun 1900, ya. Peristiwa di tahun 1900 ketika pimpinan RMG di Jerman mendapatkan sebuah kiriman, sebuah tombak dan juga disertai sepucuk surat yang dikirimkan oleh Syahbandar Padang, seorang Belanda. Dan di surat itu dia tuliskan seperti ini: dengan tombak ini orang Mentawai telah membunuh seorang awak kapal dagang. Penduduk pulau itu masih orang-orang kafir yang buas semua. Masih berapa lama lagi mereka baru sempat mendengar Injil? Nah, itulah surat yang dikirimkan oleh Syahbandar Padang itu kepada pimpinan RMG di Jerman. Dan melalui surat inilah kemudian RMG terdorong untuk mengirimkan pekabar Injil atau misionaris ke Siberut. Dan misionaris pertama yang diutus oleh RMG ke Siberut yaitu August Lev, ya. August Lev. Inilah misionaris yang pertama yang dikirim oleh RMG ke Mentawai, dan dia tiba di sana tahun 1901. Tetapi apa boleh buat orang-orang Mentawai di sana masih susah sekali untuk menerima pekerjaan atau usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh August Lev, sehingga dia justru dibunuh. Gagal, dia meninggal dibunuh di Mentawai tahun 1909, dan belum ada orang Kristen yang dibaptis di sana. Jadi kalau kita ingat, kira-kira ceritanya samalah dengan Munson dan Liman yang datang ke tanah Batak, yang dibunuh oleh orang Batak katanya di Lugu Pining. Jadi Agus Lev kemudian
meninggal dunia di sana tahun 1909 dan belum ada yang dibaptis. Tapi sebelumnya 1907 sudah ada juga misionaris yang dikirimkan oleh EMG untuk membantu Abu Slep, yaitu Pendeta Berger, ya. Pendeta Berger ini sudah bekerja di sana mulai tahun 1907. Ini yang melakukan tugas penginjilan di sana, dan dia dibantu oleh seorang guru sending yang kebetulan adalah orang Batak, yang merupakan utusan dari sending Batak yang menolong Pendeta Berger untuk melakukan pekerjaan usaha pekabaran Injil di Mentawai, yang bernama Guru Manase Simajuntak. Ya. Nah, inilah yang menjadi pekerja atau misionaris yang melakukan tugas pekabaran Injil di sana. Nah, tetapi memang seperti biasanya para misionaris ini mengalami kesulitan-kesulitan juga di dalam melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Apa saja kesulitan yang dialami mereka? Yang pertama, sama seperti daerah-daerah lain yang kebetulan masih banyak hutan dan pohon-pohon, Mentawai juga menjadi daerah dari sarang penyakit malaria, ya. Lalu kemudian keadaan geografisnya juga sulit, hubungan lalu lintas sulit, kan harus melalui laut dan sungai, dan juga perkampungan-perkampungan mereka yang rata-rata ada di pinggir sungai dan di tepi laut, itu yang menyulitkan juga untuk usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh Pendeta Berger dan Guru Manase Simajuntak ini. Tetapi yang terutama kesulitan yang mereka alami adalah dari budaya dan pengaruh dari dukun. Kuasa dukun di sana sangat besar sekali. Dukun di dalam bahasa mereka disebut sikere, ya. Jadi sikere. Nah, sikere ini adalah sejenis dukun yang juga merangkap imam atau sebagai ahli di dalam mempersatukan hubungan-hubungan spiritualitas mereka antara, ya katakanlah, di dalam penyembahan kepada roh-roh leluhur, maka sikere ini sangat berperan. Bahkan kalau dibandingkan dengan raja atau rimata dalam bahasa Mentawainya, kuasa yang dimiliki oleh sikere itu justru lebih besar. Mereka lebih dihormati dan disegani dari raja sekalipun. Atau dengan kata lain, raja pun hormat dan takut kepada sikere karena mereka menganggap sikere ini mampu berhubungan dengan roh-roh atau segala penghuni-penghuni dunia atas, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tantangan yang lain juga berasal dari orang Minang. Orang Minang memang bukan sedang dalam rangka menyebarkan agama Islam sampai ke Mentawai, tetapi lebih banyak dari unsur perdagangan. Mereka berbisnis ke sana. Mereka tidak ingin orang Mentawai itu maju dan dicerahkan dalam hal ilmu pengetahuan, karena ini menjadi lumbung keuntungan bagi mereka. Biasanya orang-orang Minang datang berdagang ke Mentawai dan mereka bebas mengambil seberapa banyak pun hasil-hasil bumi dari sana, dan hasil bumi di sana misalnya cengkeh yang berlimpah, dan orang-orang Minang itu hanya memberikan imbalan ya sedikit tembakau lah kepada orang-orang Mentawai itu. Jadi orang Minang menjadi tantangan tersendiri bagi usaha pekabaran Injil di sana, karena mereka tidak menginginkan orang Mentawai itu berubah dan kemudian menjadi lebih maju. Nah, kemudian setelah bergumul selama 15 tahun, artinya 15 tahun setelah 901, yaitu 1916, barulah kemudian ada orang Mentawai yang pertama dibaptis. Jadi 9 Juni 1916 ada 4 orang
4 orang, yaitu 2 pasangan suami istri, ya, suami istri yang dibaptis menjadi Kristen di Mentawai, yaitu pasangan keluarga Pomanyang dan istrinya, dan juga Jagomandi dan istrinya. Nah, saat pembaptisan inilah 9 Juni 1916 yang kemudian hari dijadikan sebagai hari lahirnya GKPM. Ya. Jadi dari sini kita lihat GKPM mengambil tradisi pembaptisan orang yang pertama menjadi Kristen lah yang kemudian menjadi hari lahir dari gereja tersebut. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa memang ada beberapa tradisi-tradisi yang berbeda yang dilakukan setiap gereja untuk menentukan hari lahirnya. Seperti HKBP misalnya membuat hari lahirnya yaitu kira-kira seperti sinode pertama atau rapat kerja pertama yang dilakukan para misionaris di Sipirok 1861 itu. Dan kemudian sending yang masuk ke sana melakukan upaya-upaya penyebaran Injil, dan mereka sama seperti di Tanah Batak melakukan usaha-usaha itu di bidang yang sama juga. Misalnya yang pertama mereka melakukan pembinaan kerohanian, mereka mengajarkan cerita-cerita lalu tentang Alkitab, lalu juga mereka melakukan terjemahan-terjemahan bahasa ke bahasa Page untuk mereka pergunakan, meskipun mereka mengalami tantangan karena penduduk Mentawai itu sudah kadung punya agama suku yang kita sebut dengan agama Sabulungan. Jadi agama Sabulungan ini sudah mendarah daging sama seperti kita dulu. Orang-orang Batak sudah punya agama-agama lokalnya sendiri. Nah, yang kedua, mereka juga melakukan usaha pendidikan. Usaha ini dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar, dan dibandingkan daerah-daerah lain, memang Mentawai ini sangat lambat di dalam usaha memajukan pendidikan karena pemerintah juga sangat kurang memberikan perhatian. Sementara dana sending yang dipakai di sana terbatas. Jadi sampai tahun 1970 memang 1957 sudah ada sekolah SD di sana yang dibangun pemerintah, tapi itu pun cuma satu. Tapi sampai 1970 hanya ada satu SMP. Itu pun SMP yang dibangun oleh HKBP. Ya, jadi sandeng HKBP lah yang membuka sekolah SMP ini tahun 1957, dan sampai tahun 1970 SMP HKBP ini menjadi satu-satunya sekolah tingkat menengah pertama yang ada di Mentawai. Ya. Kemudian dalam usaha kesehatan juga para sending, para misionaris juga melakukan pendirian rumah sakit dan rumah-rumah untuk kesehatan seperti puskesmas. Dan sekarang ada di Pulau Sikakap ada sebuah rumah sakit yang dibangun oleh para misionaris, dan poliklinik ada di Sipora dan juga ada di Siberut. Nah, kemudian bagian yang berikutnya, para misionaris juga melakukan usaha peningkatan ekonomi rakyat. Jadi sosial ekonomi di sana cukup rendah karena mereka memang banyak hasil pertanian yang melimpah di sana. Misalnya seperti kopra, rotan, cengkeh. Namun yang mendapat keuntungan seperti yang sudah singgung di atas adalah pedagang-pedagang orang Minang yang datang ke sana. Jadi sampai tahun 1957 mereka belum kenal uang. Mereka masih melakukan perdagangan dengan sistem barter, tukar menukar barang, dan mereka memberikan hasil bumi mereka yang melimpah itu dengan memperoleh imbalan tembakau. Dan kalau mereka juga merasa tidak berkekurangan karena mereka cukup melimpah dengan makanan sagu, ketela, keladi, pisang. Jadi mereka tidak merasa miskin. Jadi yang mereka perlu ya kenikmatan hidup yang mereka dapat dari tembakau lah misalnya. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya tantangan-tantangan yang terjadi yang dihadapi oleh para misionaris untuk mengembangkan pekabaran Injil di sana, bahwa gereja Mentawai juga menghadapi tantangan misalnya dari gereja Katolik.
karena gereja Katolik juga sudah mulai melakukan sending di sana. Kemudian agama Islam, ya biasa para khalifah-khalifah itu, pedagang-pedagang itu, dan juga ada agama Bahai di sana. Dan mulai Perang Dunia Kedua berakhir, Katolik secara intensif melakukan penginjilan di sana, dan mereka membangun gereja-gereja yang besar dengan kecukupan dana yang baik sekali. Meskipun jemaatnya belum ada, tetapi Katolik sudah mendirikan beberapa gereja, dan ini membuat mereka merasa lebih nyaman untuk ikut gereja Katolik, karena dulunya gereja para sending justru melibatkan mereka untuk membangun rumah-rumah ibadah, partisipasi warga jemaat untuk memberikan iuran atau memberikan bantuan seperti kayu, pohon-pohon untuk dijadikan ornamen di gereja, dan itu membuat mereka merasa lebih mudah menjadi seorang Katolik daripada seorang Protestan misalnya ketika itu. Itulah salah satu tantangan. Nah, Muslim memang agak susah juga masuk ke sana, karena sama seperti Nias yang saya ceritakan kemarin, orang Mentawai juga sangat hobi makan babi. Ya, mereka sangat hobi makan daging babi, sehingga itu menyulitkan Muslim sendiri untuk melakukan dakwah kepada mereka. Dan juga bagi mereka tata cara ibadah sembayangnya orang Muslim ini mungkin menurut mereka agak ribet seperti itu. Jadi mereka lebih cenderung menolak kedatangan Muslim karena tidak sesuai dengan budayanya. Karena di Mentawai juga ternyata budaya mereka mirip seperti orang Batak. Misalnya kalau penguburan orang mati itu kan, kalau dulu orang Batak sering sekali memasukkan barang-barangnya orang yang meninggal itu ke dalam peti mati. Nah, orang Mentawai juga memiliki kira-kira kebudayaan yang seperti itu, sehingga ketika ada orang yang masuk Islam dan meninggal dunia tetapi dia tidak boleh bawa apa-apa, mereka sepertinya merasa melawan adat yang sudah mereka terima sejak zaman dahulu. Nah, itu yang membuat Muslim kurang berkembang. Tetapi ada lagi sejenis agama baru yang pernah datang ke Mentawai pada tahun 1953, yang dibawa oleh seorang dokter 1953 yang dibawa oleh seorang dokter berkebangsaan Iran, ya, yang datang ke sana diutus oleh pemerintah kita untuk pengobatan, dan di sana membawa agama yang disebut dengan agama Bahai, Babaisme, ya, Babaisme. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena ternyata agama ini juga dekat dengan sinkritisme kebudayaan kepada mereka, sehingga sering pengikutnya pun banyak. Jadi dokter Iran itu bernama Dr. Mirza Ali, ya, Dr. Mirza Ali Muhammad, itulah nama dokter Iran itu. Nah, itu yang menjadi tantangan berikutnya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi yang bergelar Bab Eddin katanya. Jadi dia mengatakan ajaran Bahai ini sebagai dia menurunkan kepadanya, dan dia adalah nabi yang dipercayai oleh orang Yahudi juga, orang Kristen juga, orang Islam juga. Nah, jadi dia memperkenalkan dirinya dengan nama Bahaullah, artinya nabi utusan Allah. Itu yang kemudian menjadi tantangan di Mentawai. Tetapi kemudian karena Indonesia sendiri pun menolak ajaran-ajaran agama yang lain yang dari Islam, Kristen, maka sampai tahun 1962 kemudian itu hanya bertahan sampai 1962, lalu pemerintah Indonesia melarang agama Bahai itu sebagai agama yang terlarang di Indonesia, sehingga kembali lagi kehidupan di Mentawai ya sudah mengikuti ajaran agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu salah satu mungkin Kristen, Islam,
Buddha atau Hindu, itulah yang kemudian bisa masuk menyebarkan agama ke Mentawai. Bagian berikutnya yang penting bagi kita adalah GKPM kemudian menjadi satu gereja yang mandiri. Nah, seperti yang kita ingat tadi, saya katakan ada Guru Manase Simanjuntak yang merupakan utusan Sending Batak atau HKBP yang melayani di sana, sehingga gereja Mentawai ini dikenal juga sebetulnya sebagai gereja cabangnya dari HKBP, ya. Jadi 1978 HKBP yang mengubah gereja Mentawai ini dari sebelumnya disebut dengan PKPM, Paamian Kristen Protestan Mentawai, berubah menjadi GKPM, Gereja Kristen Mentawai. Dan Eporus yang pertama dari GKPM adalah Pendeta Melki Tatu Betet. Melki Tatu Betet. Dan ini adalah lulusan dari Fakultas Teologi Universitas Nomensen. Ya. Universitas Nomensen. Jadi dia lulusan dari Fakultas Teologi Universitas HKBP Nomensen. Nah, tapi meskipun gereja itu dikatakan sudah berdiri sendiri, sampai hari ini sebenarnya GKPM masih terus bergumul untuk biaya, untuk pembiayaan gereja itu, bahkan juga untuk sumber dana dan juga sumber daya manusia. Meskipun beberapa teman kita bahkan tahun kemarin, tahun 2019 ya kalau nggak salah, ada orang yang dari gereja GKPM yang sudah lulus Master Teologi dari STT HKBP Nomensen, Pendeta Esrom. Jadi kemarin dia ngambil tesisnya tentang si Kerau ini. Nah, si Kerau ini dari perspektif biblika Perjanjian Baru. Dan itulah sejarah dari gereja Kristen Protestan Mentawai. Dan langsung saja saya akan melanjutkan lagi perjalanan kuliah kita untuk gereja GBKP atau gereja Karo. Ya, lihat ini penghapusnya juga buatan sendiri karena fasilitas dari rumah dinasnya ya. Jadi ini fasilitas pribadi, sehingga penghapus kita ya ahanadong mate asal semangat itu nak kuliah. Nah, jadi sekarang kita lihat gereja Batak Karo, gereja GBKP. Nah, kalau GBKP atau Karo sendiri, kita pertama-tama yang menjadi catatan bagi kita adalah gereja yang bukan hasil misi dari Sending RMG Jerman, tetapi adalah gereja yang dihasilkan oleh Badan Sending NZG Belanda, ya. Jadi mereka lebih kental di dalam Calvinis NZG ini daripada tradisi Lutheran yang lebih mendominasi di HKBP. Nah, NZG masuk ke Tanah Karo lebih didominasi oleh, karena Belanda sudah mulai membuka daerah-daerah perkebunan di Delhi, dimulai dari Langkat, kemudian ke Binjai, kemudian terus sampai ke Bahorok dan ke Tanah Karo. Belanda sudah mulai membuka perkebunan, dan kebetulan di sana kemudian ada penduduk-penduduk yang orang Karo, dan sampai kemudian ke Brastagi dan ke Tanah Karo perkebunan dibuka. Jadi kalau kalian mau ingat sejarahnya, lihatlah masih ada jalur kereta api sampai ke Pancur Batu, dari Medan ke Pancur Batu. Meskipun jalur kereta api itu nggak dipakai lagi, tetapi itu adalah peninggalannya Belanda ketika mereka sudah mulai membuka perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Utara, mulai dari Tanah Deli, Bahorok, Langkat sampai ke Tanah Karo. Nah, jadi sebenarnya pemerintah kolonial Belanda
mengundang NZG, Badan Misi Nederland Zending Genootschap dari Belanda ini, sebagai salah satu cara mereka untuk menjinakkan orang Karo itu. Ya, dalam tanda petik menjinakkan orang Karo di dalam rangka perluasan kekuasaan kolonial Belanda, sehingga mereka perlu diberitakan kabar baik. Dan memang NZG pertamanya tidak terlalu senang, tetapi mereka juga pada akhirnya melihat kesempatan untuk mengabarkan Injil melalui kekuasaan kolonial Belanda ini, sehingga mereka mengirimkan para misionarisnya untuk melakukan pekerjaan di sana. Nah, jadi gereja Karo kemudian setelah itu NZG mengutus penginjil yang pertama ke sana adalah H.C. Kruit, ya. Nah, H.C. Kruit lah penginjil yang pertama yang dikirimkan oleh Belanda ke sana, yang tiba di Tanah Karo sekitar 1890. Nah, H.C. Kruit ini sebenarnya keluarga penginjil. Kalau kita ingat, bapaknya itu adalah J. Kruit, seorang penginjil yang pernah tinggal di Jawa Timur. Lalu abangnya adalah A.C. Kruit, yang seorang etnologi ternama yang belajar tentang keberadaan suku-suku, keberadaan suku bangsa, dan itu memudahkan para penginjil melalui informasi dari A.C. Kruit tentang para kelompok-kelompok suku yang masih tertinggal dan terbelakang yang belum menerima Injil. Nah, jadi itulah yang kemudian melakukan penginjilan di sana, dan dia datang dari Minahasa karena A.C. Kruit sebelumnya sudah menjadi pimpinan salah satu sekolah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda di Minahasa. Jadi dari guru-guru itulah kemudian dia membawa juga beserta dia 4 orang guru. Kan mereka tinggal di Bulu Hawar, sekitar Sibolangit sekarang. Itulah yang menjadi posko penginjilan dari H.C. Kruit. Tapi sebelumnya karena ada tugas-tugas mendesak yang harus dilakukan oleh Kruit, dia dipanggil pulang ke Belanda. Dan orang yang menggantikan dia adalah misionaris yang bernama J. Newman. Nah, dan J. Newman inilah penginjil yang dianggap paling berhasil dan paling berpengaruh di Tanah Karo. Dia ada di sana mulai tahun 1900, ya, mulai tahun 1900 sampai 1949. Jadi 49 tahun dia melayani di Tanah Karo. Jadi kira-kiranya Newman ini adalah seperti Nomensen. Jadi kalau rasulnya orang Batak adalah Nomensen, maka rasulnya orang Karo itu Newman. Ya. Kemudian dia dibantu juga oleh Pan Wisnargen, dan Pan Winsgarden inilah yang melakukan pembaptisan pertama kepada orang Karo pada tanggal 20 Agustus, ya. 20 Agustus 1890, ya, 1890 mereka sudah membaptis. 1893 tepatnya membaptis 6 orang pertama. 6 orang pertama orang Karo yang menjadi orang Kristen. Tapi kemudian sampai tahun 1900, bayangkanlah 1893 sampai 1900, jadi itu ada 7 tahun, barulah hanya 25 orang yang dibaptis. Masih 25 orang. Dan ini sangat lambat sekali memang perkembangan gereja Karo ini, karena ada beberapa hal, faktor yang membuat mereka sangat lambat. Jadi lihat, tahun 1900 dia masih 25 orang, 7 tahun. Kemudian pada tahun 1926 masih jumlah yang dibaptis itu baru 1.500 orang. Ya, 1926. Jadi 26 tahun 1.500 orang. Barulah kemudian 50 tahun penginjilan di Tanah Karo. 50 tahun penginjilan Tanah Karo. Jadi kalau 1890 berarti udah 1940, ini jumlahnya masih 5.000 orang. Ya, jadi memang lambat sekali. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa pertumbuhan kekristenan di Karo itu sangat lambat? Ada beberapa hal. Yang pertama, orang Karo melihat bahwa Zending itu sendiri adalah perpanjangan tangan dari Belanda yang merupakan musuh mereka.
Mereka menganggap orang Belanda itu musuh karena orang Belanda itu, perusahaan-perusahaan Belanda mengambil tanah-tanah mereka dan menjadikannya perkebunan. Dan itu menyakiti hati mereka, sehingga mereka berpikir bahwa para misionaris ini adalah orang yang bukan orang yang baik. Lalu yang kedua, orang Karo juga tidak terdesak oleh pengaruh Islam yang militan, misalnya seperti Tanah Batak. Itu membuat para sending, para misionaris yang bekerja di sana tidak terlalu bersungguh-sungguh dan tidak terlalu berpacu karena mereka tidak punya musuh alami, katakanlah seperti itu. Lalu yang ketiga juga, orang Karo juga belum membutuhkan sending untuk menjadi orang yang modern karena mereka sangat suka sekali dengan pemikiran tradisional, sehingga mereka tidak terlalu suka berubah untuk menjadi orang yang modern. Dan yang keempat, sending NZG juga membebankan biaya penginjilan kepada orang-orang jemaat-jemaat di sana, sehingga mereka harus ikut menanggung sendiri biaya pekabaran Injil, termasuk pendirian sekolah, termasuk pendirian gereja, bahkan juga membantu para pekabar-pekabar Injil itu di dalam kehidupannya, sehingga mereka sangat malas sekali. Bahkan tahun 38 lah, setelah kita katakan 38 tahun, barulah ada 2 orang Karo yang disekolahkan ke seminari Sipoholon untuk menjadi pendeta. Jadi sampai tahun kemudian mereka ditahbis tahun 41, itu artinya 50 tahun penginjilan di Karo mereka belum ada satu orang pun pendeta. Barulah pada tahun 1941, yaitu 51 tahun, barulah mereka memiliki 2 orang yang ditahbis menjadi pendeta. Tapi kemudian pada akhirnya orang Karo harus mengakui bahwa pengaruh dari sending lah yang mengangkat harkat martabat kehidupan orang Karo. Dari sanalah mereka kemudian mulai melihat tumbuhan atau sayur-sayuran atau hasil-hasil ladang mereka itu memiliki tingkat keekonomian yang sangat bagus. Dan ketika jalan pun dibuka dari Kabanjahe sampai ke Medan, kemudian mereka melihat bahwa ini menjadi potensi. Itulah sebab sampai hari ini jalan itu menjadi jalur bisnis hasil-hasil pengolahan tanah, bercocok tanam orang-orang di gunung-gunung sana sampai ke Medan. Dan itu membuat ekonomi mereka berkembang sangat pesat sampai sekarang. Lalu kemudian Sinode GBKP pada akhirnya ditahbiskan menjadi Gereja Batak Karo pada tahun 1941 ya. 1941, yaitu tanggal 21 Juli di Sibolangit. Itulah yang sekarang kalau kalian pernah lihat Sibolangit Retreat Center, itulah tempatnya ya. Dan pada tadi itulah pendeta pertama orang Karo yang 2 orang tadi saya sebutkan itu, yaitu Thomas